Shalom sahabat Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara, bahan permenungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-9, ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saudara, pernahkah saudara merasa sangat lelah setelah pulang kerja, atau pulang dari sebuah event, atau setelah membereskan rumah? Yang jelas saudara lelah sekali. Lalu tiba-tiba ada anggota keluarga yang memancing emosi saudara. Wah, rasanya ingin langsung meledak. Ingin langsung marah, bukan? Atau ternyata ada pesan masuk ke handphone saudara yang isinya tidak mengenakan. Wah, mungkin mau marah juga rasanya saudara. Nah, di momen-momen itulah sebenarnya ujian Injil Lukas 9 ayat 23 ini terjadi. Yang mana hal mengikut Yesus ternyata bukan hanya soal ibadah hari Minggu, tetapi soal bagaimana kita bersikap di dalam hidup ini. Saat sedang macet, saat sedang antri, atau saat menghadapi orang yang tidak menyenangkan. Yang pasti di segala aspek kehidupan kita, disitulah terdapat juga ujian mengikut Tuhan. Karena memang memikul salib tidak selalu soal penderitaan yang besar, melainkan soal memilih untuk tetap tenang dan penuh kasih di situasi yang membuat kita panas. Nah saudara, dalam bacaan kita hari ini Yesus menekankan bahwa memikul salib itu juga harus dilakukan setiap hari. Kata setiap hari ini menunjukkan bahwa salib bukan sesuatu yang jauh atau abstrak, melainkan ada di dalam rutinitas kita. Itu berarti salib bisa kita temukan saat kita berada di rumah, di tempat kerja, di kantor, di pasar, di sekolah, bahkan saat kita membaca grup WhatsApp di handphone kita. Dan ya saudara, hal memikul salib dan menyangkal diri itu memang secara sederhana berarti berkata tidak pada keinginan diri sendiri supaya kita bisa berkata ya kepada Tuhan. Contohnya begini saudara, saat kita sedang ingin sekali ikut menyebarkan gosip, wah yang mungkin sekilas terasa menyenangkan begitu. Tetapi kita dengan sadar memilih, tidaklah, saya diam saja. Di saat itu saudara sebenarnya sedang berkata tidak pada gosip dan berkata ya pada Tuhan. Ya, saya akan menjaga mulut dan hati saya. Atau saat kita sedang merasa sangat malas dan ingin bekerja asal-asalan saja, tetapi kemudian saudara memilih untuk tidak, saya mau bekerja dengan baik. Ya Tuhan, aku akan memanfaatkan talentaku ini. Tentu melakukan hal-hal tadi tidak selalu mudah dan kita butuh hikmat untuk menjalaninya. Kita perlu menyadari juga bahwa Tuhan sangat menghargai setiap rasa lelah dan beratnya perjuangan kita saat mencoba untuk tetap benar. Saudara, lebih dalam lagi yang Tuhan cari adalah ketulusan hati kita loh. Bahwa kita mau sabar dan jujur bukan karena terpaksa, melainkan karena kita memang ingin menyenangkan hatinya. Jadi saudara, mengikut Yesus itu akhirnya menjadi sebuah gaya hidup yang tidak lagi ikut-ikutan tren dunia yang mungkin serba egois, melainkan mengikuti standar Tuhan yang penuh kasih dan sabar dalam setiap keputusan kecil yang kita ambil. Nah saudara, untuk mempraktikannya hari ini, saudara bisa mencoba melakukan rem darurat. Maksudnya, setiap kali muncul rasa ingin marah, mengeluh, atau berkomentar negatif, cobalah untuk berhenti sejenak selama 5 detik saja dan berdoa di dalam hati. Tuhan, beri aku hikmat supaya aku tidak mengikuti egoku. Yang kedua saudara,
saat sedang membuka handphone, mungkin kita tergoda untuk melihat hal-hal yang bikin iri atau baca komentar yang bikin emosi. Nah, hari ini saudara, cobalah untuk sengaja berhenti menyangkal diri dari konten yang tidak berguna itu. Sebaliknya, gunakanlah handphone saudara untuk membagikan satu kata penyemangat atau ayat atau quote buat teman-teman yang sedang kesulitan. Itulah cara kita memikul salib di dunia digital. Yang terakhir saudara, tuliskanlah satu kejadian sederhana di kalender refleksi di mana saudara merasa berhasil menang atas diri sendiri karena memilih untuk mengikuti cara Tuhan. Mari saudara, kita tutup permenungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu sabar menghadapi kami. Hari ini tolong bantu kami supaya kami tidak mudah terpancing emosi oleh situasi di sekitar kami. Ajari kami memikul salib dalam hal-hal kecil, saat bekerja, saat berbicara, saat bergaul. Biarlah hidup kami menjadi aroma yang sejuk dan membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Amin.